Halo geng, balik lagi di channel Cilok Movie. Di video kali ini, aku bakal menceritakan alur film The Queen yang bercerita tentang seorang anak yang menjadi budak nafsu ayahnya sendiri. Namun dia rela diwik-wik karena rasa sayang terhadap ayahnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk simak alur film berikut ini. Dot adalah seorang anak yatim piatu yang bisu dan tuli. Karena kedua orang tuanya meninggal, jadi dia pun diadopsi sama teman ibunya yang bernama Olivia. Olivia sendiri mempunyai seorang suami yang bernama Paul dan seorang anak yang cantik bernama Nina. Selain diadopsi, Dot pun diberikan kesempatan sekolah bersama anak kandungnya. Mungkin kehidupan mereka di sekolah sangatlah berbanding terbalik. Nina menjadi primadona di sekolahnya. Muka cantik, badan semok, menjadikan dirinya idaman semua pria. Berbeda dengan Dot yang memiliki kekurangan. Sudah tentu tidak ada yang mau berteman dengan dirinya. Dot pun lebih banyak menghabiskan waktu menyendiri di kamar mandi. Di rumah, Olivia memberi nasihat ke Nina dan temannya yang bernama Michelle karena mereka berdua sepertinya sangat merendahkan Dot yang dengan keterbatasan yang ia miliki. Selain memiliki kekurangan masa lalu Dot sangatlah kelam. Ayahnya baru meninggal sedangkan ibunya meninggal karena kanker sejak ia umur 7 tahun. Walaupun tampak bahagia, namun keluarga ini mempunyai sebuah sisi kelam tersendiri. Ibunya Nina ternyata kecanduan obat penenang. Bapaknya Nina pun menemukan istrinya tergeletak di rumahnya karena kebanyakan minum obat-obatan. Sehingga cerita kehidupan pun perlahan membaik. Dot mulai menemukan teman bicara yang sesama disabilitas. Di balik kekurangannya, Dot ini mempunyai skill bermain piano yang sangat luar biasa. Tidak sengaja si Connor melihatnya bermain sangat menarik. Di keheningan malam, Dot pun merindukan ayahnya. Ia pun duduk bersandar di tembok dengan memeluk abu jenazah ayahnya. Satu-satunya hal yang mengingatkan dia dengan ayahnya. Namun di saat ia lagi bersedih, ia pun kebelet buang air. Di perjalanan ke kamar mandi, Dot melihat sesuatu yang tidak ia duga-duga kalau Nina lagi digenjot sama bapaknya sendiri. Dot pun langsung berlari ke kamarnya dan tidak percaya apa yang ia baru lihat. Di malam berikutnya, bapaknya pun menghampiri Dot yang sedang tidur. Bukannya ingin digenjot, bapaknya pun curhat kalau dirinya ini sakit. Ia pun merasa depresi akan penyakit yang ia derita. Di suatu saat, rumah kosong Dot lagi bermain piano seperti biasa. Namun tidak sadar kalau ada Nina yang mengintip aksinya. Dan tiba-tiba si Dot ini mengumpat dan bernyanyi. Nina pun kaget mendengar Dot yang ternyata tidak cacat. Keesokan harinya di sekolah, Nina pun makan bersama Dot. Di sana ia bercerita kalau dirinya nih akan membunuh bapaknya sendiri. Nina ingin menyudahi ini semua. Dia sangat membenci bapaknya, namun dia mencintai bapaknya saat bercocok tanam. Nina pun dengan sengaja menjelaskan apa yang biasa ia lakukan pada bapaknya. Tentu si Dot menjadi risih mendengar hal ini. Nina pun bercerita kalau dia akan menembak bapaknya dengan senjata yang dimiliki oleh bapaknya Michelle. Sepulang sekolah, lagi-lagi si Connor melihat Dot lagi asik bermain piano. Di malam harinya si Connor main datang aja nih ke rumahnya Dot untuk mengajaknya belajar. Nina pun auto kaget, kok bukan nyari dia. Tiba-tiba Michelle pun juga ikutan datang membawa senjata bapaknya. Michelle yang tahu Connor lagi main ke rumahnya pun malah jadi salting. Dia pun mengibas-gibaskan rambutnya dan memaksa Nina untuk bertanya pada dirinya. Selanjutnya Dot pun diajak keluar sama Connor untuk belajar bareng. Connor pun bilang kalau dirinya nih harus mendapatkan nilai bagus supaya mendapatkan beasiswa. Lalu tiba-tiba si bapak Nina nyuruh Michelle buat pulang karena kepala bapaknya lagi tegang. Nina yang tahu bapaknya lagi minta jatah pun langsung menyuruh Michelle untuk segera pulang dari rumahnya. Sedangkan si Connor sempat-sempatnya aja nih menggoda Dot dengan merayunya dan memegang tangannya. Namun Dot malah kepikiran sama Nina yang mau membunuh bapaknya. Dot pun langsung pulang ke rumah meninggalkan Connor. Ternyata pas dia buka nih yang dibawa Michelle itu video bokep. Nina pun lalu digenjot sama bapaknya. Untuk menyelamatkan Nina, Dot berpura-pura memecahkan vas bunga sehingga menghancurkan pergenjotan mereka. Bapaknya tentu kesal banget dong. Keesokan harinya Nina pun lagi-lagi bilang kalau dia ingin membunuh bapaknya. Dengan sangat meyakinkan dia tuh benar mengakhiri ini semua.
Dot pun sempat ingin menghubungi Kak Seto, namun dia sepertinya bingung ingin ngomong apa. Akhirnya ia pun ke sekolah yang lagi ada pertandingan basket, di mana si Nina menjadi cheerleaders dan Connor bermain basket di lapangan. Namun hari itu bukanlah hari terbaiknya Connor, permainannya sangat payah. Sehabis pertandingan, Dot menarik Connor untuk ke kolam renang. Di pinggir kolam yang tenang dan sunyi, mereka pun berduaan dan Connor pun sudah paham situasi dan kondisi seperti ini. Dia pun bercerita ke Dot kalau dia nih tadi ketahuan lagi mengasah pedangnya sama ibunya. Dia pun bingung kenapa pedangnya selalu berdiri tegak ke atas. Dot pun mencoba memahami apa yang dia mau. Connor pun dengan membuka bajunya. Mereka pun lalu mengadu mulut di pinggir kolam. Sedangkan Nina lagi-lagi terus aja digoda sama bapaknya sendiri. Nina pun menggunakan beribu alasan supaya bisa terhindar dari terkaman bapaknya, namun bapaknya tidak mudah menyerah. Dia langsung masuk ke kamar Nina dan menggrepe-grepe Nina yang hanya menggunakan BH dan celana dalam yang sangat ketat. Nina pun menawari bapaknya untuk duduk dan menutup mata, sedangkan tangannya Nina udah siap nih dengan setrika panas di tangannya. Nia tadi ingin menempelkan itu setrika di mukanya, namun Nina malah lulu karena bapaknya bilang dia mencintai Nina. Akhirnya Nina pun malah berbohong kalau dirinya itu hamil. Sudah tentu yang dikandung adalah anak bapaknya sendiri, dan Nina lalu meminta uang untuk melakukan aborsi. Bapaknya pun mengiyakan agar semua masalah cepat selesai. Keesokan harinya, Connor kembali mengajak bicara Dot di sekolah. Namun responnya Dot sangatlah dingin. Jadi sebenarnya Nina hamil dia hanya berbohong agar bisa terhindar dari bapaknya. Ia pun menggunakan uang itu untuk ke Jordan. Mungkin setelahnya dia jadi wanita menghibur atau jadi penari gelap. Selanjutnya mereka pun berdandan untuk menghadiri pesta dansa di sekolahnya. Namun bapaknya langsung datang dan menghadang Nina. Bapaknya menganggap Nina ini berbohong. Bahkan bapaknya mengatai Nina seorang perempuan murahan. Udah diobok-obok dikatain lagi. Nina pun malah disiksa sama bapaknya. Dot sendiri memilih untuk menunggu Nina sambil bermain piano, sambil menitikkan air mata. Dot pun tidak tega mendengar Nina yang disiksa oleh sama bapaknya. Dia pun membawa sebuah senar lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya Nina. Saat bapaknya sibuk mencari lubang untuk memasukkan pedangnya, Dot pun datang dan menggorok leher bapaknya dengan senar piano. Bapaknya pun langsung merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Nina pun setengah mati ngeliat Dot yang seberani itu sama bapaknya. Tiba-tiba datanglah ibunya Nina yang blow on banget mukanya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke pesta dansa meninggalkan ibunya dan bapaknya yang sudah terbujur kaku. Di pesta kali ini, keadaan pun terbalik. Dot dansa dengan Connor, sedangkan Nina pun terduduk di kamar mandi saat acara berdansa. Akhirnya Dot pun mengungkapkan dirinya yang sebenarnya kalau dia ini tuh bisa mendengar dan bisa berbicara. Connor pun kaget melihat hal ini. Ia pun malah pergi meninggalkan Dot sendirian. Selanjutnya Dot dan Nina pun pergi dari pesta itu dan menguburkan dasternya Nina yang terkena muncratan darah bapaknya. Mereka pun mengubur bajunya Nina di pinggir empang dekat rumahnya. Setelah mengubur bajunya Nina, mereka pun pulang ke rumah dengan disambut banyak polisi yang menangkap ibunya. Entah dapat ilham dari mana ibunya malah pasang badan. Ibunya mengakui kalau dirinya lah yang membunuh suaminya. Ibunya membunuh suaminya karena dia tidak tahan karena perlakuan kasar suaminya. Ya sudah tentu ibunya pun dibungkus ke kantor polisi. Film ini pun berakhir dengan Nina dan Dot tinggal berdua di rumah tanpa ibu yang doyan obat dan bapak yang gak patah gang kepalanya. Dan ya, akhirnya film pun selesai.